Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur data graph yang ini dikaji sama saya. Ya cuma hanya source-nya aja, tapi juga ada pengertiannya, penjelasan. Lebih singkat lagi, saya akan menjelaskannya tentang graph dulu ya. Nah, ini udah jadi file PDF saya. Nah, pengertian graph itu jenis data jenis struktur data umum yang sesungguhnya tidak berdekatan atau sama lain non-linear. Graph tersendiri dari kumpulan berhingga untuk data menyapa simpul pada data per teks ini akan sebagai contoh graph 0, 1, 2, dan 3 ini simbolkan G ilustrasi dapat dalam notasi berikut V 01, 23 E 01, 02, 03 1,2 G nya itu V E. Banyak manfaat untuk misalnya kehidupan nyata, contohnya kita mengunggah foto atau apalah, ketika telah diunggah foto akan menjadi bagian dari album foto. Juga dapat dikomentari oleh pengguna lain dan mereka dapat saling berbalas komentar. Semuanya terhubung satu sama lain baik dalam relasi one to many atau many to one atau many to many yang seperti ini. Ini saya ngambil dari Programmis, yaitu dari web. Jenis graph ada banyak. Yang pertama ada dua, undirected sama directed. Undirected graph simpul-simpul terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya kita punya simpul 1 dan 2 saling terhubung, kita bisa menjelajahi dari simpul 1 ke simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ini hijau ke biru atau merah ke sini, saya juga ke sini. Ini namanya undirected. Jadi tidak harus jadi tidak gimana ya? Jadi bersimpul berarahan, kebalikan dari undirected graph. Pada graph jenis ini simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa dilakukan jelajah satu arah ke simpul tunjuk. Punahnya menjadi simpul B, bukan punah, arah panahnya menuju simpul B. Maka kita hanya menjelajah dari simpul A ke B dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, misalnya kita arahkan dari biru ke hijau, dari biru ke krem juga bisa, terus dari krem bisa juga ke sini, terus dari hijau bisa ke merah, krem bisa juga ke bukan krem itu coklat tuh, pink, warna metal tuh, lalu di ini tengahnya ungu gitu. Ini namanya dari selain arahnya bisa menjadi dua, ada tidaknya weighted graph dan unweighted. Itu jenis graph yang diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contohnya implementasi kita menyelesaikan masalah mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi D. Namun kita juga dituntut mempertimbangkan kepadatan lalu lintas. Kayak gini, dari A ke B 1, terus B ke E 3 gitu, B ke C 4, dari C ke E cuma 2, C ke D 3. Nilai bobot ini misalkan jarak kepadatan durasi, gaya probabilitas dan sebagainya. Menurut jenis sebelumnya pada koneksi hanya mempertimbangkan dua node saling terhubung atau tidak. Karakteristik graph-nya
memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jarak maksimum dan lagi jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai ekstensitas dari simpul tersebut. Titik yang memiliki ekstensi minimum sebagai titik pusat dari graf. Terus nilai ekstensi minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari di terhubung gitu. Terus fungsi dan kegunaannya, fungsi dan kegunaan diantaranya: satu, digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi. Dua, digunakan untuk pemodelan grafik. Tiga, dipakai operasi untuk alokasi sumber daya. Keempat, Gmaps menggunakan grep untuk rute terpendek. Grep digunakan dalam sistem penerbangan atau optimasi rute yang berikut. Pada state transition diagram, grep digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, grep digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Grep digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi. Digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Umumnya, grep dalam bentuk DAG atau Direct Acyclic Graph digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya crypto IOTA. Kelebihannya dari struktur data adalah dengan menggunakan graph kita dengan mudah menentukan jalur terpendek dari dan gini. Nah, dengan menggunakan graph kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dari tetangga. Kedua, graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Graph membantu mengatur data, pun kekurangan dari struktur tersebut adalah graph menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani, memiliki kompleksitas memori yang besar. Jika graph direpresentasikan dengan adjacency metrik, maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga dilakukan. Harus grafnya, maaf sekali, kayak saya udah mencari banyak gitu, yang menghasilkan hanya ini contoh arraynya saja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.